Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Herlan Firmansyah, SPD MPD ME, saya Kiki Jakia sebagai moderator dan teman saya Elis Rohayati sebagai pemateri pertama, Mila Adila Elivia sebagai pemateri kedua, dan Lukmanul Hakim sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Uang dan Valuta Asing. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama Elis Rohayati. Terima kasih. Terima kasih kepada Kiki Jakia selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama, yaitu sejarah dan landasan hukum pasar uang. Pada tahun 1952 diawali dengan berdirinya pasar uang dan modal atau bisa disebut dengan PUM. Tahun 1958 didirikan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE. Namun tekanan politik dan suasana di bidang moneter, pertumbuhan bursa efek mengalami kemunduran. Di sini, pasar uang merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting bagi bank sentral, terutama bagi mengimplementasikan kebijakan moneter. Di sini, bagi bank sentral yang menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter, mengendalikan suku bunga jangka pendek atau pasar uang antar bank sangat penting sebagai sinyal arah kebijakan moneter yang kemudian ditransmisikan kepada suku bunga jangka menengah atau jangka panjang. Pasar uang yang efisien ditandai antara lain dengan pemilikan karakteristik likuiditas yang optimum, stabil, sepenuhnya terintegrasi dan tidak tersegmentasi, sehingga peranti dengan karakteristik yang sama akan ditransmisikan kepada harga yang relatif sama. Yang kedua, pengertian pasar uang. Di sini, pasar uang merupakan tempat pertemuan antar pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana. Di sini juga pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjalankan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antar permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang di sini ada 3. Yang pertama yaitu jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek. Yang kedua, tidak terkait pada tempat dan waktu. Dan ketiga, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu ada guarator dan underwriter. Di sini pelaku pasar uang. Para pelaku pasar uang yaitu mereka yang meminjam dan meminjamkan. Di sini pelaku pasar uang yaitu ada 5. Yang pertama pemerintah, yang kedua bank sentral, yang ketiga bank komersil, yang keempat sektor bisnis, dan kelima perusahaan sekuritas dan investasi. Mungkin cukup sekian dari pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan manfaat pasar uang ada 2, yaitu pasar uang secara langsung dan pasar uang yang sifatnya bagi siapa saja. Kalau pasar uang secara langsung yaitu dapat ditemui pada setiap tempat di mana bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk di dalamnya bank-bank koresponden. Kalau yang pasar uang sifatnya bagi siapa saja yaitu suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai provinsi dipertukarkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek.
Manfaat dari pasar uang antara lain terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Bagi pihak yang kekurangan dana akan mendapatkan manfaat. 3. Bagi pihak yang kelebihan dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai. Dan 4. Bagi pihak perbankan, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. F. Pengertian pasar valuta asing. Valuta asing merupakan pasar yang memperdagangkan valuta asing atau uang asing dan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melakukan pembayaran atau menerima penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing. Yaitu ada tambahannya tujuan pasar valuta asing dan jenis-jenis transaksi valuta asing. Tujuan pasar valuta asing yaitu transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman ke luar negeri, mencari keuntungan, dan pemanggaran resiko. Jenis-jenis transaksi valuta asing ada 3, transaksi spot, value tomorrow, dan itu mah jenisnya ya. Kalau ini 2, transaksi forward, 3, transaksi swap, 4, transaksi option. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Instrumen pasar uang. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan: 1. Interbank money, 2. Sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau yang disebut dengan SPBU, Banker Acceptance. Terus commercial paper, treasury bill, repurchase agreement, brochure note. Indikator pasar uang yang diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan uang. Indikator pasar uang meliputi 1. Suku bunga pasar uang antar bank, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk US. Interaksi antar pasar uang dan pasar valuta asing. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar pals. Artinya, jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan dan menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau pals. Interaksi antara pasar uang dan pals ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari penjelasan di atas tentang tinjauan umum pasar keuangan internasional dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional dipermudah oleh pasar keuangan internasional yang menyebabkan perdagangan falas dan aliran modal berjalan lancar antar negara. Pasar keuangan itu sendiri dapat berupa pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Terima kasih. Dari kelompok kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.